Nah, siapa yang tidak cemas ya? Kalau kita lihat dari fenomena perpolitikan saat itu, ada yang galau setidaknya ingin menambah masa jabatan, dan bahkan juga isu beredar di 3 periode dan lain sebagainya. Kalau kita lihat pada saat lalu memang banyak klarifikasi terkait permintaan 3 periode dan masa perpanjangan. Bahkan dilihat dari sini juga terlihatlah, walaupun Pak Jokowi pensiun tetap saja belusukan. Ketika Jokowi melihat padi biosalin yang diresmikan Wali Kota Semarang Mbak Ita. Di Semarang cek padi biosalin mengapa sebut Jokowi tolak game over. Ya, bahkan masyarakat juga mengatakan demikian. Pak Jokowi itu setidaknya menolak pensiun. Dan menurut saya gara-gara Pak Jokowi inilah sering belusukan kemanapun. Menurut saya juga isu-isu yang selama ini kita dengar itu memang benar adanya ya. Nah, bahkan juga dikomentari oleh Gustul Khotimah, memang gak punya malu, masih dengan seragam dinasnya. Punya malunya malah membongkar sendiri kedoknya soal perpanjangan masa jabatan dan 3 periode. Dirinya sendiri pun menolak dibohongi. Padi biosalin di Semarang diresmikan Wali Kota Semarang Mbak Ita, lalu dikunjungi Jokowi. Ini sangat lucu sekali. Kalau kita lihat dari pemberitaan di sini, menurut saya jelas ya, Pak Jokowi itu menolak game over lah. Menolak game over. Tetapi ya memang kenyataannya sudah purna tugas. Purna tugas, tidak punya kewenangan dan lain sebagainya. Apalagi saat ini ditambah tingkat kepuasan terhadap Pak Prabowo Subianto dan Gibran mencapai 80%. Dan bahkan kalau kita bandingkan dengan di masa 100 hari kepemimpinan Pak Jokowi pada 2014 silam, itu sangat jauh sekali. Dan bahkan selisihnya itu 2 digit, 15%, sangat jauh sekali. Artinya masyarakat saat ini sangat berharap sekali Pak Prabowo Subianto setidaknya bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi lah sekitar 1 tahun belakangan ini. Menurut saya sangat wow sekali ya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dengan manuver-manuvernya pada saat lalu. Dan semoga saja lah masyarakat berharap Pak Prabowo itu bisa menyelesaikan semua ini. Nah, dari sini bahkan ada pemberitaan Jokowi masih sibuk setelah purna tugas, berkali temui Prabowo, dikunjungi menteri, dan terbaru bertemu Sultan Hamengkubuwono. Ini memang sangat wow sekali ya. Sesudah pensiun malah semakin sibuk, entah apa yang dirisaukan oleh Pak Jokowi ya. Memang walu orangnya. Jokowi masih sibuk setelah purna tugas, berkali temui Prabowo, dikunjungi menteri, dan terbaru Sultan Hamengkubuwono. Jokowi mengaku akan istirahat dari dunia perpolitikan dan jadi rakyat biasa di Solo setelah purna tugas. Kenyataannya terlihat berbeda. Ya, pada saat lalu juga bahkan Pak Jokowi ketika diwawancara oleh media-media ketika purna tugas akan pensiun dan tidak berpolitik, kurang lebih seperti itu. Tapi kenyataannya sangat berbeda sekali ya. Bahkan pada saat lalu mengendorse calon-calon gubernur, calon wali kota dan lain sebagainya. Nah, di sini dikomentari oleh Harjono, sekarang gabung sama komunitas cosplay, perannya pakai seragam presiden. SS Grogol udah penuh, tunggu kosong untuk 1 pasien. Janjimu palsu 10 tahun menjabat gagal penuhi janji. Jokowi janji bahwa RI swasembada pangan dalam 3 tahun. Ya, ternyata memang sangat sulit sekali. Bahkan yang di benak para warga ya, khususnya masyarakat Indonesia, setidaknya Indonesia itu mempunyai 2 presiden, yang satu shift malam, yang satu shift siang, yang satunya di kantor, yang satunya di lapangan, kurang lebih seperti itu. Jokowi nampak sulit move on dari jabatan menterengnya RI 1 selama 10 tahun, tapi hanya Tuhan dan hati nuraninya lah yang tahu persis apa tujuan masih warawiri di jagat raya setelah pernyataannya selepas pensiun akan balik ke Solo jadi rakyat biasa. Jangankan mantan presiden, gua, ortu gua, saudari gua, temen gua, dan juga seluruh rakyat Indonesia berhak mengawasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Ya, seperti itulah. Jadi memang ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Nah, saya juga penasaran sih, dari sini itu beritanya seperti apa ya. Tingkat kepuasan 100 hari kinerja Prabowo tinggi, lampaui Jokowi, apa saja faktor penyebabnya? Ya, saya penasaran sekali, kira-kira faktor penyebabnya itu apa saja ya.
Berdasarkan survei Litbang Kompas terhadap 1.000 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia pada 4 hingga 10 Januari 2025, 80,9% responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran di 100 hari pertamanya. Sementara itu hanya 19,1% responden yang menyatakan tidak puas dengan kinerja pemerintahan di bawah Prabowo. Tingkat kepuasan tersebut sejalan dengan tingginya tingkat keyakinan responden terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran selanjutnya. Hal itu terlihat dari 89,4 responden yang menyatakan yakin, sedangkan yang tidak yakin 10,6%. Tingginya tingkat kepuasan publik pada 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran terlihat dari penilaian publik pada kinerja di bidang politik dan keamanan. Hasil survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap bidang politik keamanan mencapai 85,8%. Wah, ini baru permulaan saja loh, padahal ya masih belum genap 100 hari kerja, tetapi masyarakat sudah puas ya terhadap kinerja dari Pak Prabowo Gibran ini. Apalagi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya semoga saja lah Pak Prabowo terus konsisten dan selalu menjaga kepuasan masyarakat, menjaga aspirasi dari masyarakat selalu terdengar lah oleh Pak Prabowo Subianto. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, memang sangat perlu sekali dievaluasi ya. Bahkan tidak hanya Pak Jokowi ya, di 100 hari kerja pada saat lalu itu memperoleh 65%. Survei kepuasan terhadap Menteri Jokowi di bawah 50%. Prabowo sangat tinggi. Nah, apalagi kalau kita lihat ya dari pemberitaan, bahkan menteri-menteri Jokowi yang saat ini sekitar 50% kurang lebih itu saat ini menjadi menteri dari Pak Prabowo Subianto. Kalau kita melihat pemberitaan dari sini, survei kepuasan terhadap Menteri Jokowi di bawah 50%. Wah, menurut saya Pak Prabowo seharusnya juga harus berjaga-jaga ya, setidaknya untuk mereshuffle atau mengganti menteri dari Pak Jokowi. Apalagi kalau kita lihat dari hasil survei bahkan di bawah 50% tingkat kepuasan masyarakat Indonesia terhadap menteri dari Jokowi, kecuali Pak Prabowo. Ini juga harus menjadi evaluasi oleh Pak Prabowo Subianto. Survei oleh Indonesia Political Review menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para menteri Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin pada 1 tahun pemerintahannya secara umum masih di bawah 50%. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dinilai sebagai menteri yang bekerja paling memuaskan. Berdasarkan hasil survei, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dinilai sebagai menteri berkinerja paling memuaskan, yakni 45,2%, kata Direktur Eksekutif IPR Ujang Komarudin pada 23 Oktober 2020 yang lalu. Di posisi kedua ada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan raihan 44,9% kepuasan publik, dan nama Menteri Pemuda Olahraga Zainuddin Amali 44,8%. Wah, Sri Mulyani berada nomor berapa ya? Disusul oleh Pak Mahfud MD 43, ST Burhanuddin 44, Tito Karnavian 43, Menteri Perindustrian, Koordinator dan lain sebagainya. Penasaran ya cari Sri Mulyani. Kok tidak ada di sini ya? Ya, seperti itulah. Tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat lah, menilainya seperti apa ya.